Kadang urusan frame rate ini juga mempengaruhi hasil apakah karya teman-teman terlihat seperti film atau tidak. Di episode kali ini, Handphone Filmmaker akan ngebahas soal frame rate. Enter in more Handphone Filmmaker. Enter in more Handphone Filmmaker. Di episode kali ini, topik besarnya adalah frame rate ya. Topik besarnya frame rate, ada 3 poin penting yang akan saya bahas di episode kali ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan ya kilasan sedikit lah apa itu frame rate, kemudian pentingnya apa, kemudian yang kedua adalah poin-poin apa, di posisi-posisi seperti apa frame rate itu digunakan, untuk hal seperti apa gitu maksudnya frame rate digunakan, dan yang ketiga adalah bagaimana bisa nggak sih diaplikasikan di smartphone, karena handphone filmmaker harus sesuatu yang bisa diaplikasikan di smartphone. Oke, sebelum ngomongin soal frame rate yang lebih detail, ada yang ingin saya ingatkan kembali, untuk memahami setiap konten apapun yang ada di channel ini harus saling berkaitan dari satu konten ke konten yang lain, karena inilah konten edukasi. Jadi tidak bisa di satu video saja teman-teman mendapatkan apa semuanya yang teman-teman inginkan. Jadi please semua dieksplor, dipahami yang ada di channel kami ini, sehingga pemahamannya nggak akan putus-putus atau lompat-lompat. Dan di video ini pun juga jangan dilompat-lompat ya, atau jangan di skip-skip, supaya kalau ada pertanyaan tidak mengulang pertanyaan, sebenarnya sudah ada jawabannya di video ini. Oke, jangan lupa like and subscribe juga ya, karena supaya dapat notifikasi kalau banyak tutorial atau konten edukasi yang baru lainnya. Oke, langsung aja. Yang pertama soal frame rate. Frame rate itu apa? Frame rate itu gini, sebenarnya lebih kepada, kalau ngomongin frame ya gambarannya adalah, ini untuk awam ya, untuk yang masih belajar soal film, adalah frame itu adalah sebuah gambar statis, saya kayak gitu. Nah, di dalam sebuah video itu namanya gambar bergerak. Jadi ada banyak gambar statis dikumpulkan, kemudian bisa menjadi gambar bergerak. Kalau seandainya teman-teman pernah tahu proses pembuatannya film Disney, kartun di awal-awal pada saat Mickey Mouse itu menggunakan kertas digambar, kertas pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya, kemudian dilekatkan, disatukan, kemudian dibukanya cepat gitu. Sehingga itu terkesan seperti gambar bergerak. Misalnya tangan ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Semakin banyak setiap pergerakannya ini, makin banyak framenya, semakin halus kan, seperti video ini. Karena video ini adalah 30 gambar per detik. Jadi dalam 1 detik ada 30 gambar. Kalau cuma 34 gambar, jadi gambarnya 1, 2, 3, 4. Itu gambarannya untuk kalau yang teman-teman masih, apa sih frame rate bang gitu. Nah, frame rate itu kaitannya dengan frame. Nah, itu jadi frame 1, 2, 3. Nah, berapa jumlah frame yang ada di dalam sebuah video per secondnya sih, biasanya yang populer adalah per second. Jadi 1 second atau 1 detik itu ada berapa gambar. Semakin banyak, semakin tinggi gambarnya, gambar per detiknya, otomatis kita bisa ekspor banyak. Gitu. Sejauh ini itu adalah pemahaman dasar lah soal frame rate. Jadi mata kita ini mengcapture sebuah video itu sebenarnya adalah 24 kali berkedip dalam 1 detik. Tetapi kesannya kita halus ya, gambar begini saja itu dalam 1 detik adalah 24 gambar yang tercapture oleh sensor. Seperti itu frame rate ya, penting. Karena apa? Frame rate yang berbeda akan menghasilkan rasa gambar yang berbeda. Mungkin kalau sekilas kesannya sama. Bandingkan misalnya teman-teman menonton beberapa vlog dengan menonton beberapa film, itu tentu rasa gambarnya berbeda. Selain juga teknik pengambilan gambar, tentu dari rasa dari gambar itu berbeda. Coba diikutin dulu, nanti kalau masih bingung ikutin dulu ya. Karena ini kaitannya dengan kedua, di mana sih frame rate itu digunakan? Frame rate itu sederhananya ya teman-teman, seberapa mampu terkesan gambar itu halus ditangkap oleh mata kita, seperti itu. Nah, kalau untuk film itu sebenarnya mengadopsi seperti dulu film pada saat baru di awal benar-benar roll film ya. Jadi roll film itu mengcapture 24 atau 25 gambar dalam 1 detik, satu putaran per detiknya itu ibaratnya gitulah ya. Itu adalah 24 sampai 25 gambar per detik. Sehingga sampai hari ini pun setiap orang bikin film yang disebutnya film, walaupun sudah digital,
itu juga 24 frame per second. Di bioskop 24 frame per second. Biasanya kebutuhan 24 atau 25 frame per second adalah kebutuhan untuk layar bioskop atau sesuatu yang sifatnya film, layar lebar, atau yang bentuknya film lah, seperti itu. Sedangkan untuk yang biasa kita gunakan itu rata-rata untuk YouTube, apalagi untuk vlog-vlog segala macam yang bawaan handphone standar itu adalah 30 gambar per detik. Jadi terkesan sangat biasa saja gitu. Tapi kalau seandainya nonton film itu agak lambat tapi nggak terkesan patah-patah. Coba bandingkan dulu deh sebuah film dengan sebuah vlog, tentu akan berbeda hasil gambarnya. Jadi ada 24 untuk film, biasanya standar film adalah 24 atau 25 frame per second, sedangkan untuk video biasa, untuk videografi biasa biasanya 30, atau sesuatu yang sifatnya online itu 30 frame per TV itu 30 frame per second gitu, kecuali yang memang dari karya film ya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah frame yang lebih tinggi, tapi frame yang lebih tinggi adalah 60 atau di atasnya, bahkan ada 120, bahkan lebih ratusan frame per second. Itu kebutuhannya untuk sesuatu yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari, misalnya slow motion gitu, misalnya air yang cipratan air gitu, dan kita ingin meng-capture dengan kamera, itu butuh frame rate yang sangat tinggi, misalnya 120 atau lebih frame per second, tergantung kebutuhan yang mau seperti apa yang di-capture itu, karena kalau cipratan air kan sangat cepat ya. Jadi kalau seandainya frame-nya cuma 30 frame per second, begitu dilambatin jatuhnya bukannya melambat tapi patah-patah, klak klak klak. Jadi cepatannya klak klak klak. Nah, semakin tinggi frame rate-nya, semakin walaupun dilambatin itu video itu akan tetap smooth kesannya. Pernah lihat ya video air yang bisa sama slow motion atau kayak pesawat jet bisa digambar pelan kayak slow motion, itu memang frame rate-nya sangat tinggi. Jadi kemampuannya per detiknya mampu mengambil gambar yang sangat banyak kayak gitu ya. Itu dulu ada 24, ada 30, 60, nah dan lebih atau 120 dan lebih. Nah untuk yang 60 ke atas itu biasanya tidak semua handphone bisa, tapi kalau handphone seri tertentu bisa, tapi sampai 60, lebih dari 60 itu agak banyak kan tidak bisa ya bawaannya itu. Itu pun dengan 60 frame per fps itu juga harus yang high end banget handphonenya atau memang menggunakan software tertentu. Tetapi secara default 24 atau 30 itu bisa direkam menggunakan smartphone. Nah, kembali lagi kalau teman-teman mau bikin vlog atau segala macam, kita bisa menggunakan 30 frame per second. Tapi kalau seandainya untuk bikin film walaupun dengan handphone itu 24 frame per second. Sebenarnya terkadang ada beberapa pertanyaan, Bang, gimana caranya bikin sebuah film yang terasa film banget? Kadang urusan frame rate ini juga mempengaruhi hasil apakah karya teman-teman terlihat seperti film atau tidak. Walaupun menggunakan handphone. Di luar ya ada teknik pengambilan gambar, color grading, dan banyak hal di situ ya. Tetapi paling tidak frame per second juga sedikit mengubah rasa dari sebuah video sehingga terkesan itu adalah sebuah film. Sinematografinya juga dimainkan ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengadopsinya ke dalam handphone? Bagaimana cara syuting 24 atau 30 dengan handphone? Kalau bawaan kamera biasa itu tidak bisa. Kecuali yang sudah high end, sudah ada feature tertentu ya. Tapi kalau ini kan saya asumsikan adalah yang biasa kita gunakan adalah media menengah ya. Menengah ke bawah dari sisi Android misalnya kayak gitu. Itu hampir dipastikan paling 24 sampai 30. Syukur-syukur ada juga 60 tetapi biasanya agak high end kameranya karena kemampuan dari si sensornya itu sendiri atau kameranya bawaan handphone itu sendiri menangkap gambar. Nah, itu pun juga kalau bawaan itu 24 atau 30 biasanya tidak semua handphone bisa disetting kita mau 24 atau 30. Sehingga kita butuh tambahan software. Ya, kalau untuk di iOS itu bisa menggunakan Filmic Pro, cuman dia berbayar, ada license-nya. Sedangkan kalau yang free itu ada di Android, ada yang versi Pro-nya, ada versi Lite. Kalau yang Lite itu di Android gratis. Tentu ada limitasinya. Itu bisa menggunakan Cinema FV5 ya. Untuk Cinema FV5 di Android maupun menggunakan Filmic Pro yang ada di iOS, itu di iOS sudah saya jelaskan detail banget bagaimana cara menggunakannya di konten sebelumnya. Silahkan di-explore, ada playlist, ada beberapa video yang sudah membahas itu. Ya, jadi kesimpulan dari episode kali ini adalah mengenai frame rate. Jadi pentingnya frame rate itu akan mengubah dari rasa gambar sendiri kalau teman-teman ingin mendapatkan kualitas sesuai yang diinginkan. Kalau teman-teman hanya ingin mengejar vlog saja, pastikan 30 frame per second. Biasanya digunakan untuk ditaruh di YouTube misalnya gitu, atau yang sifatnya bukan film. Tapi ya teman-teman nanti akan saya silakan dipelajari, ada konten lain apa bedanya film dengan video. Saya akan bahas juga membahas itu. Tapi bukan di konten yang ini. Jadi kalau saya ingin kesannya film, ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya ada frame rate. Teman-teman nonton bioskop itu frame rate-nya 24 frame per second rata-rata. Jadi terkesan gambarnya itu benar-benar kayak ada rasa tersendiri. Coba
Coba kalau seandainya belum bisa meng-capture apa yang saya maksud, silakan tonton film dan silakan tonton vlog atau tayangan TV biasa gitu, bukan yang film ya. Nah, itu tentu akan berbeda. Tapi jangan nonton sinetron ya. Kalau sinetron juga karena standarnya kayak biasa gitu. Tapi yang film, benar-benar film film bioskop. Seperti itu. Oke? Itu saja dulu. Silakan komentar di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe karena dengan itu bisa mendapatkan notifikasi. Ya. Jadi nggak cuman apa ditonton tapi benar-benar dapat notifikasi selalu dan dibagikan ke orang banyak. Kalau komentar saya juga selalu menekankan karena komentar itu komentarlah yang baik-baik, bukan karena urusan undang-undang itu ya saja teman-teman ya, tetapi juga harus diperhatikan kita itu setiap tayangan yang ada di sosial media apapun bentuknya itu mungkin tidak akan pernah bisa dihapus sampai kapanpun. Jangan sampai konten itu sampai ke anak kecil, kemudian anak kecil itu menyontoh atau membaca kalimat-kalimat yang tidak baik di setiap tayangan sosial media, termasuk di channel ini. Komentar juga walaupun berupa teks juga sebaiknya dihindari ya. Kalau ada pertanyaan silakan komentar dengan baik-baik. Nah, kalau memang kalimatnya memang saya bisa jawab, saya jawab. Gunakan yang santun, insya Allah saya balas dan selalu bagikan yang baik ya. Dan stay safe, saat ini sedang pandemi COVID-19. Saat ini saya sedang video ini direkam adalah sedang pandemi COVID-19. Gunakan kegiatan-kegiatan itu di luar rumah yang paling penting-penting saja dan patuhi protokol COVID-19. Karena ini di rumah saya tidak menggunakan masker, mohon maaf. Jadi karena di rumah sendirian, buat apa kita pakai masker gitu ya. Tapi kalau teman-teman ada orang lain gitu kemudian keluar dari lingkungan rumah, harus menggunakan masker dan patuhi protokol COVID-19. Entering Mohan Pone Filmmaker. Entering Mohan Pone Filmmaker.